Enggak, ini nanti Sipa dulu yang ini. Nanti dibacain enggak? Udah ditutup ya? Udah mulai. Oke. Aduh. Dibacain aja segini enggak usah. Enggak usah lah. Saya Sipa lah yang pakai maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kegiatan Sunmori kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasa'in Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat hadir di kegiatan Sunmori kali ini. Saya Siva di sini tidak menjadi moderator untuk sekarang, tapi di sini saya menjadi MC. Dan kegiatan Sunmori kali ini kita kedatangan narasumber, ada Kang Febri dan moderator kita Kang Rehan. Nah, yang kegiatan Sunmori kita sekarang akan dipandu ya oleh Kang Rehan dari Sibat PMI Kota Sukabumi, dan narasumber kita Kang Febri dari Ridho Gali, staf radiologi ya. Ridho Gali, dan beliau itu pernah menderita kanker di usia muda ya, usia 22 tahun ya. Dan Masya Allah sekarang beliau bisa bertahan gitu sampai sehat lagi gitu. Nah, gimana perjuangan beliau? Mari kita simak perjuangannya, perjalanan beliau selama menderita kanker sampai sekarang di kegiatan Sunmori ini. Mangga di Arehan dipersilakan ya. Oke, terima kasih kepada MC Festival. Kita langsung mulai aja. Kang Febri gimana, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Kang Rehan. Oke. Kang Rehan sehat ya. Alhamdulillah. Agak sedikit sakit badan sebenarnya. Oh ya, Kang. Ya. Sebelumnya saya terima kasih untuk Kang Febri sudah menyempatkan waktunya. Dan juga mohon maaf juga ya karena ada sedikit kendala hujan. Ya, ya bukan maksudnya lagi. Gak bisa pakai. Ya kemarin hujan ya. Hujan terus, jadi agak kurang kondusif gitu situasi dan kondisinya gitu. Ya semoga ya. Ya, ini oh ya Kang, gini karena kan ini kan kita untuk temanya itu kan penyakit yang serius banget gitu kan, kanker. Jadi saya tuh gini, saya tuh pengen memecah stigma, bukan stigma sebenarnya, pengen tahu gitu, bener nggak sih misalkan nih, pakai maaf nih kalau misalkan agak kasar, misalkan lu misalkan umurnya misalkan udah 2 tahun lagi sisanya gitu, atau misalkan lu misalkan 5 bulan lagi, itu bener nggak sih kanker tuh yang Kang Febri alami gitu? Ya, oke. Terima kasih Kang Rehan. Ya sebelumnya mohon maaf kalau cara bicaranya kurang jelas karena ini salah satu efek pengobatan kanker waktu 2016 yang lalu. Ya, ini Kang Rehan nanya ya, apakah kata dokter 5 tahun lagi ini atau 2 tahun lagi umurnya? Ya, waktu tahun 2016 saat tahu terdiagnosa kanker itu perasaannya ya Kang ya, campur aduk, ngedrop, putus harapan. Apalagi ya kan kata orang-orang di sekitar ya kan, wah nanti kamu usianya tinggal hitungan berapa bulan lagi, berapa tahun lagi ya kan wah pasti gue bakal mati nih ya kan, putus harapan ya kan. Ditambah saat itu usianya masih usia 22 tahun kan, masih semangatnya kerja, anak-anak muda ya kan, baru lulus kuliah itu tahun 2014, kerja lagi naik daun lah ya. Ditambah tiba-tiba sama dokter terdiagnosa kanker, itu perasaan drop, putus harapan jadi udah tahun gitu, udah ada harapan. Ditambah lagi saya anak pertama, tumpuan di keluarga gitu, masa gitu kan. Oh gitu. Oke, itu kalau yang boleh tahu Kang Febri itu kan
kalau kanker itu kan ada banyak macam-macamnya kan, ada kanker serviks atau apa yang disebut dengan kanker yang ada di vagina, atau misalkan kanker payudara. Kalau kanker itu sendiri, kankernya kanker apa? Ya, kalau aku sendiri kankernya kanker nasofaring, kanker rehan. Kanker nasofaring itu tepatnya untuk areanya di area THT di bagian antara rongga saluran pernapasan dan tenggorokan. Jadi dia ada di dalam di situ. Jadi sekitaran THT, telinga, hidung, tenggorokan. Betul. Terus kalau untuk misalkan kanker nasofaring itu kan di area THT kan, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, itu berarti ada proses kemo juga kan ya? Betul. Jadi dulu pas saat terdiagnosa kanker itu saya menjalani kemo sebanyak 4 kali kemoterapinya, lalu dilanjutin dengan sinar radiasi sebanyak 35 kali, lalu sinar dalamnya sebanyak 4 kali. Kalau biasanya kan kalau misalkan efek kemo itu kan kepala botak gitu ya. Terus muka agak pucat kan ya. Itu dia sama dokter sempat nggak sih? Oh, kamu pasien saya misalkan 1 tahun lagi, sempat gitu nggak sama dokter? Ya, kemo betul. Botak. Ini rambut saya ini rambut baru, bukan dari lari, ini kan cuma ini udah karena sering dipotong. Ini semua rambut rontok semua. Ya, kata dokter, malah saya sempat tanya ke dokter, dok, rambut saya masih panjang ya dok ya. Malah dokternya bilang, kamu ngapain mikir gitu ya kan? Nah, fokus aja pengobatan, malah saya diomelin. Gitu. Jadi kalau tuh fokus aja pengobatan, jangan mikir yang lain. Malah saya juga sempat tanya, dok, saya stadium berapa dok ya kan? Saya paling lebih tahu stadium berapa saya kankernya. Mana dokter juga jawab, kamu kesitu mau semua buat cuma tanya stadiumnya. Jadi ya sambil mencari itu sama dokter saya. Gitu. Kalau apa namanya itu berarti mungkin dokternya kurang terbuka apa gimana gitu? Ya untuk dokternya sih terbuka mungkin karena mungkin jangan sampai si pasiennya kena kepikiran, kamu satu tahun aja masih hidupnya, takutnya nanti bikin pasien tambah drop, pasien tambah putus harapan. Jadi mungkin dokter agar tidak terjadi itu mungkin dia lebih ke ngasih harapan sama kasih semangat ke pasiennya. Gitu. Itu mungkin kan. Mungkin dokter melakukan seperti itu tuh mungkin untuk kebaikan pasiennya sendiri juga gitu ya. Betul. Karena emang kan yang saya tahu tuh ada misalkan yang dokter barbar tuh ya udah kamu misalkan 5 bulan lagi, misalkan 1 tahun lagi gitu kan. Jadi namanya tuh si pasien tuh jadi downgrade banget gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan itu kan gimana sih yang yang Kang Febri rasakan dengan kanker nasofaring ini gitu? Maksudnya misalkan ini kan kanker nasofaring itu kan di daerah tenggorokan, telinga, hidung, tenggorokan kan, saluran pernapasan gitu. Nah, yang Kang Febri rasain apa? Misalkan sesak kah, atau misalkan pendengarannya kurang, atau misalkan gimana? Ya, kalau untuk sekarang ini setelah beres pengobatan itu efeknya cukup banyak ya, apalagi kemoterapi. Pengobatan kemoterapi. Maksudnya tuh penyakit kanker yang dirasain misalkan nih, kalau misalkan nih misalkan COVID, kalau COVID kan yang saya rasain misalkan batuk, pilek gitu. Nah kalau kanker efeknya gejalanya sebelum awal terdiagnosa kanker, gitu. Awal gejalanya gitu. Oke. Ya, untuk awal gejalanya sih seperti sakit biasa ya kan ya. Awalnya itu saya mulai sakit itu di tahun 2015.
itu saya sakit mulai ngerasain awalnya tuh sakit gigi di sebelah kanan. Saya periksa ke dokter gigi, ternyata gigi saya bolong. Ini ditambal, ya kan? Saya ditambal tuh bukannya makin baik, tapi kok malah sakit, malah lari ke kepala. Saya sakit pusing gitu kan, ya kan. Akhirnya saya ganti dokter sampai gigi saya dicabut, bukan korban. Akhirnya kan dicabut lah, cabutnya. Akhirnya masih sakit juga. Betul. Akhirnya saya pindah ke dokter saraf, ya kan. Kata dokter saraf, saya sakit vertigo. Kata dokter saraf tuh. Betul. Akhirnya saya dirawat lah, vertigo kan. Kalau vertigo kan pasti dirawat kan. Dari vertigo kemana lagi? Pelayangan kena. Habis vertigo, setelah pulang dirawat 3 hari, kok masih sakit juga, ya kan? Masih sakit di kepala. Akhirnya saya itu masih sempat stuck dulu berapa minggu sambil ngedoping minum obat anti nyeri. Akhirnya pas awal Januari 2016 saya kebetulan kan saya kerja di sebelum di Sukabumi, saya kerja di Karawang, rumah sakit di Karawang. Dan itu ada alat baru namanya MRI. Nah, saya jadilah kerja percobaan di sana, ya kan. Pas dalam kasihnya ya, ini percobaan lah, mencoba-coba kan. Akhirnya saya cobalah begini pasien. Nah, pas ini kepala saya sakit, kayak CT scan gitu ya. Nah, betul. Cuman tapi sebelum itu sempat mimisan juga. Cuman saya tetap pikir positif karena apa? Karena kan saya jadi kesehatan. Saya dikasih tahu sama teman saya, wah coba Pap, karena mungkin lu kecapean, jadi makanya mimisan. Iya kali ya kecapean. Karena kan di Kerawang panas gitu ya. Betul. Akhirnya setelah itu malah saya coba di MRI. Pasti MRI itu dicek itu saya ada benjolan di area. Ini mah kata dokter ya, saya nggak belum kata dokter sih, benjolannya tuh satu di pita suara. Gitu. Yang satu di nempel di batang otak. Makanya sempat dulu tuh di pita suara sama di batang otak. Jadi itu ada 2 tumornya segede tulang ayam. Dengan misalnya segede tulang ayam. Ini tuh dulu suara saya sempat hilang kan. Jadi saya kalau mau ngobrol apa mau bilang sesuatu saya nulis. Saya mau ini saya nulis nih. Gitu. Sama mungkin karena dokter juga karena sakit kepala itu mungkin karena si tumor itu dia udah nempel ke batang otak. Gitu. Akhirnya lebih mudah ketahuan itu langsung lah saya cepet ke dokter. Nah, kata dokter, udah CT scan, CT scan, kasnya keluar, wah kasnya ternyata ada tumor, lalu dibiopsi. Berarti kalau misalkan untuk kanker itu sendiri nih, yang kanker dirasain yang sering berobat ya, di Sukabumi ada nggak sih spesialisnya? Spesialis untuk kanker? Ya. Oke, untuk di Sukabumi ini saya, maaf kalau saya salah info ya, maaf kalau salah jadwal atau salah ingat. Untuk di Sukabumi ini setahu saya ada, yaitu satu dokter spesialis namanya dokter spesialis onkologi. Kalau ada dokter spesialis onkologi itu sudah termasuk spesialis untuk kanker. Dia pasti udah pernah paham mengenai tahapan-tahapan yang proses pengobatannya. Untuk terus Sukabumi ini sudah ada ya Kang ya. Ini salah satu rumah sakit di Sukabumi. Onkologi. Pokoknya kalau ada dokter spesialis ada onkologinya. Nah itu udah masuk ke spesialis kanker ya. Betul.
maaf nih Kang Febri Ya. agak sedikit pedes gitu Iya, pertanyaannya apa-apa. gitu. Bukan pertanyaan sih sebenarnya cuman itu biasanya kan kalau kanker itu nih misalkan penyakit-penyakit secara kasar nama orang kaya lah gitu. Bahasa Jerman nama jelma Ya, beunghar. betul. Jadi bahasa Jerman nama jelma beunghar. Nah, Kang Febri rasain ada nggak sih misalkan bisa misalkan di cover oleh misalkan asuransi atau misalkan itulah yang BPJS gitu. Oke, ya. Kanker itu. Oke, ya betul kan. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini masih banyak yang berpikiran kanker hanya untuk kalangan orang-orang banyak duit, orang kaya. Tapi zaman sekarang ini semua orang bisa terkena kanker, entah itu dari anak kecil masih bayi, masih balita, anak-anak usia muda, remaja, bahkan sampai lansia pun itu bisa terkena kanker. Dan maaf, entah itu mau orang kaya ataupun penjabat ataupun itu presiden sekalipun, sampai bawahan pun semuanya pasti kena kanker. Karena mungkin udah zaman sekarang ya Kang ya, udah banyak teknologi, banyak segala macam lah. Itu semua pasti terkena kanker. Ya mungkin bisa dibilang seperti arisan Kak. Misalkan si ini ternyata tiba-tiba si ono yang sakit, kan udah kayak arisan gitu. Karena saya juga ngalamin kayak gitu di rumah kan. Ternyata berapa tahun kemudian tetangga saya yang kena. Jadi semua bisa kena terdiagnosa kanker. Kalau yang Kang Febri rasain misalkan nih Kang Febri mau kontrol kan, yang saya tahu kan kalau rumah sakit spesialis kanker itu provinsi sama pusat Jakarta kan, yang saya tahu. Nah, yang kalau kata orang mah yang paling jitunya mah kan di pusat Jakarta kan. Nah, itu untuk alurnya itu gimana Kang? Misalkan Kang Febri posisi di Sukabumi nih, itu gimana alurnya? Kalau misalkan mau ke sana tapi dengan cara alur pengobatannya itu Rp0 gitu. Ya oke, tadi kan sempat lewat kan bantu saya pengobatan pakai apa ya, BPJS atau asuransi ya. Saya pengobatan kanker pakai BPJS. Alhamdulillah puji Tuhan pakai BPJS itu di cover sama BPJS sekarangnya. Cuman ya yang nggak di cover cuma ongkosnya aja. Iya gitu. Ongkosnya itu sendiri. Kalau pergi gitu. Ya betul. Pakai rujukan. Ya betul, jadi saya kan mengenai tadi nanya untuk rujukan ya. Saya kan ini pakai BPJS karena vaskes saya di Karawang, jadi nggak saya rubah. Jadi khusus yang di Sukabumi ini, kalau misalkan ada yang amit, ada yang terdiagnosa kanker, entah itu di keluarga, tetangga ataupun di sekitar rumah, kalau ada BPJS langsung minta ke vaskes pertama, entah itu puskesmas atau klinik betul. Nanti di sana bisa dirujuk entah itu ke rumah sakit tipe B, tipe tipe C atau ya RSUD atau rumah sakit swasta yang besar di Sukabumi. Nantinya mungkin setahu saya untuk di kota Sukabumi ini seringnya dirujuknya ke Bandung, seringnya ke Bandung provinsi gitu ya. Yang saya tahu ya, karena kan sama-sama provinsi Jawa Barat. Dan walaupun dirujuk ke Jakarta, itu pun sama. Hanya sekarang kan udah online tuh, jadi hanya minta rujukan dari RSUD atau rumah sakit swastanya, minta rujukannya ke saya mau ke rumah sakit Jakarta, tinggal bikin SCP-nya online. Jadi nanti tinggal misalkan nih yang dari Sukabumi ke Bandung nih, nanti kita bawa berkas-berkas ya, entah itu hasil pemeriksaan yang terdiagnosa kanker, lalu surat rujukan BPJS ya, kita datang ke rumah sakit Jakarta di Bandung. Nah, kita datang ke bagian poli pasien baru.
Dan nanti di sana kita kasih berkasnya, lalu nanti misalnya sama yang di rumah sakit di sana mereka ngasih pendaftaran pasien baru. Berarti tepat itu untuk alurnya misalkan dari puskesmas atau klinik ke rumah sakit, dari rumah sakit tipe D ke C, tipe D berarti ke RSUD, dari RSUD baru ke rujuk gitu ya. Betul, ataupun kalau misalkan langsung misalkan dari puskesmas atau klinik mau langsung ke RSUD boleh, atau mau rumah sakit swasta terbesar boleh gitu. Takutnya bingung kan tipe D, kayak gue sih tipe D, gimana sih tipe C, takutnya bingung. Iya. Contohnya sih kalau karena kan misalkan puskesmas kan, misalkan puskesmas Labatu, Kartika kasih Bunut, dari Bunut misalkan ke RSCM atau misalkan atau ke SKS gitu. Betul. Nah, karena di Sukabumi ini saya juga aktif di kegiatan organisasi kanker di Indonesia. Nih Bandung itu nih SAS khususnya, maaf saya sebutin nama rumah sakitnya, itu banyak orang-orang dari Sukabumi yang berobat di sana kan. Dan banyak juga yang tinggal di rumah singgah. Saya juga banyak teman-teman kenalan di sana untuk rumah singgah kanker. Jadi untuk pasien dari kanker. Betul. Entah itu pasien anak ataupun dewasa. Jadi kalau Anda ada pasien di daerah atau di luar wilayah Jawa Barat ataupun Jakarta, itu ada rumah singgahnya. Jadi rumah singgah untuk berobat aja gitu ya. Kenapa? Rumah singgah untuk keperluan berobat aja. Betul, jadi sama pengobatan. Karena yang di luar kota itu ataupun dari Sukabumi kan kadang bingung nih, anak saudara di Jakarta atau di Bandung, biayanya kurang ya kan. Saya mau tinggal di mana? Karena kan apalagi harus rutin pengobatan ya kan. Dan itu bisa tinggal di rumah singgah. Kalau untuk kanker sendiri itu misalkan harus berobat rutin kan, kalau misalkan penyakit paru itu kan 6 bulan atau misalkan 3 bulan, tergantung situasi dan kondisi si pasien itu tersebut kan. Nah kalau untuk kanker itu sendiri itu gimana? Untuk maksudnya misalkan kamu harus misalkan berobat 6 bulan rutin, atau misalkan kamu harus misalkan berobat 1 bulan rutin, kalau misalkan terlewat 1 resep pun harus ulang lagi dari nol gitu, atau gimana pengobatannya? Ya, untuk kanker sendiri mungkin sama ya seperti pengobatan perempuan, tapi kalau kanker itu maaf kalau saya kasar bicaranya, selama kita masih hidup, selama kita masih aktivitas, itu wajib kontrol. Karena apa? Karena kita sudah ada riwayat kanker. Kita nggak tahu ini kankernya apakah dia tiba-tiba bangun kayak singa lagi tidur, tiba-tiba kalau bangun kan ngamuk. Jadi kadang para pejuang kanker lainnya yang pernah saya belajar, yang pernah saya dapat info, itu kadang misalkan nih baru beres pengobatan 1 tahun, 3 bulan kemudian kontrol lagi, cek lagi kondisi dari setelah pengobatan. Setelah 3 bulan, baru 6 bulan kemudian cek lagi kesehatannya gimana, proses-prosesnya. Karena kan pengobatan kanker itu selain menghantam atau mematikan sel kankernya, itu bisa mematikan sel yang bagusnya, itu kurang lebih. Nah nanti setelah 6 bulan bisa 1 tahun sekali gitu. Cuman kalau saya pribadi sih kadang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali saya kontrol. Ya. Berarti untuk kontrolnya itu 3 apa 6 bulan gitu ya, Kang Febri sekarang. Terus Kang pengen tahu nih, kan biasanya tiap penyakit itu ada obat ciri khasnya masing-masing nih. Misalkan kalau tuberkulosis itu kan saya nggak tahu namanya apa obatnya, cuman bulet berem gitu ya. Eta obat tuberkulosis tuh. Terus itu obat paling wajib tuh, obat wajib itu yang nggak boleh terlewatkan gitu. Kalau misalkan kanker itu sendiri yang Kang Febri rasain, ada obat ciri khasnya nggak gitu? Oke, untuk kanker sendiri aku pernah ikut seminar bareng sama dokter di rumah sakit besar di Jakarta
Bandung dan gabung dengan organisasi kanker di Indonesia. Jadi untuk obat jenis kanker itu ya yang pertama kemo. Kalau kemo iya pasti wajib. Ya, kemo itu ada nama obatnya kan. Cuma saya kalau ada nama obat, cuma kalau untuk nama obatnya saya nggak tahu. Cuma kalau untuk kanker nasofaring itu obatnya seperti ya kayak kita mah mungkin bahasa awamnya tuh yang bisa sering kita lihat mah kayak kita diinfus sakit biasa kan. Kalau kemo Injeksi. betul, jadi kayak diinfus kayak kita sakit dirawat. Iya diinjeksi. Betul. Oh. Gitu, Jadi obatnya itu enggak di oral ya. Nah, ada macam-macam juga kan. Contoh nih, kayak kanker payudara. Kanker payudara juga ada yang di oral obat kemonya. Cuma itu saya nggak paham gitu. Bentar. Maksudnya di oral tuh dimakan ke mulut ya. Betul, gitu. Klarifikasi. Iya betul. Jadi karena kan bahasa medisnya kan gitu kan ya. Obat oral itu obat yang dimakan ke mulut. Kalau misalkan Betul. obat yang injeksi itu yang diinfus ya. gitu. Betul gitu. Cuma kalau yang obat oral itu rata-rata pasien-pasien kanker payudara. Kalau yang oral itu. Betul, karena ada obat kemonya, ada hormon. Cuma saya nggak hafal. Cuma kalau saya nasofaring, saya cuma cukup diinfus. Udah. Jadi itu tuh ada ada 5 botol. Jadi tuh 5 botol itu hitungannya beda-beda. Sama yang pertama hitungannya itu ukuran 5 ml kalau nggak salah, itu bisa 10 menit atau 5 menit. Yang kedua 10 mili itu kurang lebih waktunya 10 menit. Yang ketiga juga sama. Yang keempat sama yang kelima itu 1000 mili. Jangka waktunya kalau nggak salah ya 23 jam. 23 jam. Betul. Tapi kalau misalkan yang obat yang diinjeksi atau diinfus itu kan berapa ampul ke kitanya? Untuk itu saya kurang begitu paham ya. Kan itu karena waktu itu saya pas di camp itu semua udah kecampur karena udah berbentuk seperti botol infusan. Oh gitu. Ya. Jadi satu botol infusan itu beberapa macam obat gitu ya. Betul. Berarti mungkin hitungannya 1 ampul kan ya. Ya. Cuma saya juga pernah sempat karena waktu itu sakit luar biasa. Itu saya diinjeksi dengan obat anti nyeri itu 500 mili. Wah, Itu obat dosis paling tinggi. dosis paling tinggi. Itu karena sakitnya sakit luar biasa di sekitar kepala. Gitu ya. Berarti yang Kang Febri rasain di awal tuh kayak vertigo, pusing berputar gitu. Betul. Tapi waktu dirawat itu di rumah di Polisaraf dikasih obat vertigo dong. Saya waktu dirawat Kayak betahistin gitu ya. mungkin ya karena saya kalau masalah apa saya nggak tahu apa mungkin ya plus dioplos juga mungkin bahasanya bahasa oplos maaf dengan obat anti nyeri juga. Oh gitu. Gitu. Oh, kalau untuk yang di kanker nasofaring ini selain diinjeksi juga cuma diinjeksi aja, nggak ada yang oral atau dimasukin? Paling kalau oral itu obat mah ya karena itu bikin mual. Oh gitu. Bikin muntah. Itu makanya kadang orang pada nggak mau takut nih kemo tuh kan kebanyakan kemo nanti gue mati nih kan kayak di film-film kan cepat gitu takut. Cuman pas jelasin padahal rasanya seperti orang infus tapi efeknya wow luar biasa. Itu muntah mual nggak mau makan. Tapi kalau untuk di kemo tuh apa sih itu? Maksudnya kemoterapi itu misalkan kayak di ronsen lagi kah atau misalkan apa gitu kalau kemo tuh? Ya kemoterapi itu mungkin lebih ininya ya kayak model infus biasa kan. Ini kayak kita kan kalau sakit nih amit ya sakit nih dirawat rumah sakit nih kan ada botol infusan tuh. Nah si botol infusnya itu sudah dicampur atau mungkin sudah diracik dengan obat-obat kemo kayak
ada kandungan radiasi atau apa, saya nggak apa. Jadi semua dicampur di situ. Nah itu yang saya bilang ada 5 botol yang yang itu dimasukkan itu. Nah itu kan 5 botol itu dicampur semua dengan campur itu hmm, campur beberapa obat itu. betul. Mungkin bisa dibilang ada tendensinya kali ya, maaf kalau saya salah nyebutin. Itu makanan ini ditambah obat mah gitu. Tapi kalau itu kalau untuk di kamu sendiri itu ada ruangan khususnya nggak, misalkan harus di radiologi dan radiologi, atau misalkan harus di lab mana gitu? Ya untuk kemoterapi itu ruangannya nggak berbeda. Kita gabung sama pasien dengan sesama kanker. Kebetulan saya pengobatannya di Jakarta, di rumah sakit Darmais. Maaf saya sebutin rumah sakitnya karena di sana pasien khusus kanker semua. Emang Jadi rumah sakit kanker kan, betul, rumah sakit Darmais itu. betul. Jadi saya di sana yaitu ketemu dengan pasien kanker. Cuma setiap jenis kanker berbeda kan ya misalnya ya. Karena saya nasofaring, jadi ya prosesnya gabung dengan yang lain. Ada juga yang terpisah pengobatannya untuk kemoterapinya. Untuk kemoterapinya Betul. yang apa ya? Ayo apalagi ya? Apalagi ayo. Yaudah. Oke lah, kalau kita break dulu ya, kita beri pertanyaan dulu untuk teman-teman yang di sini gitu. Siap. Mana yang mau ditanyakan? Siapa? Izin ya, Bang Febri, sebenarnya saya tuh banyak pertanyaan gitu. Ya boleh saya tanya. Ada beberapa pertanyaan gitu karena memang saya tuh tertarik juga dengan kanker ini karena saya tuh punya teman juga yang beliau tuh pernah menderita kanker, ya teman baik saya juga, beliau pernah menderita kanker sampai meninggalnya gitu. Iya. Dan waktu dari dia kena kanker sampai meninggal itu terhitung cepat gitu, nggak sampai setahun. Jadi nggak sampai setahun dia meninggal gitu kan. Jadi saya mau tertarik dengan isu kanker ini gitu. Nah yang saya tanyakan tadi belum ditanya penyebabnya ya, penyebab APEBRI kenapa gitu, kenapa bisa menderita kanker, mungkin boleh disampaikan gitu ke kita gitu, sebagai yang masih muda-muda gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kanker gitu, terutama kan APEBRI ini kankernya tuh nasofaring ya. Apa sih penyebab APEBRI bisa terkena kanker nasofaring ini menurut dokter gitu, yang pertama. Terus yang kedua, APEBRI itu udah struggle apa sih waktu menderita kanker itu di masih muda, apalagi kan di usia 22 tahun, di mana orang lain masih semangat-semangatnya kuliah gitu. Pernah nggak sih ada di sisi down sampai merasa kayak udahlah menyerah sama hidup gitu ya? Pernah nggak sih? Terus usaha keluarga udah maksimal, mungkin APEBRI juga udah maksimal, pernah nggak sih ngerasa kayak nyerah aja gitu hidup gitu? Ya itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga, kan kalau APEBRI kanker nasofaring gitu, apakah APEBRI di komunitas, tadi kan di komunitas kanker yang lain itu sebenarnya jenis kanker yang paling berbahaya itu apa sih gitu kan, kayak teman saya itu dari fasenya tuh terhitung cepat banget gitu, dari yang awal mula beliau divonis kanker sampai memang dia meninggalnya itu kan waktunya fasenya cepat banget gitu. Nah sebenarnya kanker yang paling ganas itu apa sih gitu? Mungkin APEBRI juga bisa sampaikan ke kita gitu, cara mencegah kanker biar kita terhindar dari kanker itu seperti apa mungkin gitu. Oke, terima kasih Teh Siva. Mangga langsung dijawab aja ya. Ya, oke. Ini Teh Siva bertanya apa penyebabnya ya? Oke, kalau untuk nasofaring Ajar dulu kan. Oke. Kebetulan saya juga mau nyari contekan tadi itu yang enggak. Pertanyaan. Nada WA Kak.
jeda dulu. Mau jeda dulu. Gelap. Besti, wait, foto ini. Aku cincikan Besti. Dari sini. Dengan dua. Ini samping boleh teh. Tes itu boleh terus di samping. Kenit ya. Oh, Handin. Kembali ke kamera ini. Kan aku mau posting. Nah itu pertanyaannya dari Desipa. Kanker cervix. Karena kita barusan break azan zuhur dulu, maka Kang Febri bisa dilanjut. Oke, ya. Lanjutin dengan pertanyaan tes. Ya, mungkin aku bantu ya. Boleh. Pertanyaannya yang dari Tesipa itu penyebab kanker nasofaring itu apa? Gitu. Ya, untuk penyebab kanker nasofaring itu pertama dari aku sempat tanya ke dokter itu kamu perokok nggak Pak? Kemudian saya ada perokok pasif, ya kan? Perokok pasif, ya. Terus karena waktu dulu kuliah itu saya berbaur dengan teman-teman yang merokok, jadi asapnya kehirup sama saya, gitu. Lalu kedua juga bisa kemungkinan faktor dari ikan asin sama dari faktor udara.
Oh, ikan asin juga ngaruh gitu ya? kemungkinan ya. Ikan asinnya apa tuh? Karena kita mungkin di sini pada suka ikan asin kowo mengali buat Mana ketemu di laut asin mantap kok sama terasi ngali buat lauk asin sama terasi mantap. kuat ya. Itu Apa tuh yang Kang Febri rasain ikan asin apa gitu? Jadi mungkin kita bisa ada ngerem dikit gitu. kalau ikan asin mungkin hampir semua kali ya Kang, ya. Karena saya juga dapat info dari dokter itu ikan asin bisa apa Pemicu. pemicu juga karena kan ya dikhawatir dari garam ya kan. Karena mungkin kalau melihat prosesnya kan ya gitulah. Cuman ya cuma apa baru apa kemungkinan ya itu ya mungkin nanti lebih jelasnya bisa konsultasi ke dokter ya. Teman-teman atau mau siapapun mau nanya bisa langsung ke dokter apa sih penyebabnya, takutnya nanti saya jelasin apa kurang tepat gitu ya. Ada lagi kan selanjutnya kan? Oke, untuk yang kedua itu pernah di posisi down itu menyerah buat hidup dan cara untuk bangkit dari downgrade itu apa itu Pak? Ya betul. Dulu Jadi bagaimana cara bangkit dari downgrade? ya waktu awal diagnosa kanker itu ya karena kita manusia biasa ya kan ya, manusia normal. Awal saya diagnosa itu udah putus harapan banget karena pasti orang yang galau wah berhari-hari lah berhari pokoknya apa gimana sih, apalagi kan kata orang kalau udah kena kanker pasti mati ya kan, apalagi kalau udah kena kemo ya kan. Apalagi saya waktu itu karena saya ngeliat film kan kan yang tadi saya awal bilang 1 tahun lagi iya, 5 bulan lagi gitu kan iya kata dokter kan gitu. Betul, baik kan ditambah dari orang-orang sekitar dalam film emang mati lu lu mati kan gitu lu cepet tobat aja gitu kan bahasanya gitu kan. Nah kalau kanker betul, jadi untuk sarapan itu ya pasti saya tetap main bawah, apalagi ya masa-masa muda kan naik daun ya, lagi semangatnya lagi gimana sih anak muda zaman sekarang ya kan, ini usia 22 tahun ya kan, apalagi mau cari masa depan apa, apalagi untuk pasangan hidup ya kan, mau nikah nanti gue usia sekian nikah ya dia apa ya, itu tiba-tiba udah. Akhirnya saya bilang ke orang tua, udahlah bu, pak, mau saya berobat, biarnya percuma kok berobat, pasti gak akan sembuh. Itu saya sampai berantem sama ibu sama bapak itu, sama orang tua sendiri, karena udahlah, ngapain saya berobat ya kan, capek-capek biaya gini, paling juga mati lagi ya kan. Itu nangis seharian, karena sempat mikir, jujur aja kadang kok kayak nggak adil gitu loh. Kenapa nggak adilnya saya yang saya maaf pokoknya saya ini paling benar apa, saya nggak benar-benar sesuai dengan nggak adil hidup, tapi kok masih aja sih kenapa seperti ini. Ternyata saya ternyata banyaklah teman-teman yang sharing, maaf saya juga dari Kristiani, banyak juga teman-teman dari gereja, dari teman-teman lingkungan kuliah, teman-teman SMA yang support gitu, dan yang paling utama itu adalah dari keluarga. pasti Kalau yang masih belum nikah, keluarga yang utama yang paling support, dan kalau yang udah menikah yang paling utama support itu pasangan kita, yaitu istri atau suami yang mensupport kita. Kan sekarang banyak pasangan yang ketika pasangannya sakit atau apa ditinggalin, itu pasti itu bikin tambah mendrop. Nah saya dari situ saya dapat pembelajaran banyak yang bilang, kamu bersyukur masih muda dikasih ujian seperti ini, karena apa,
Tuhan atau Gusti Allah ingin berkomunikasi intim dengan kamu. Jadi ya kamu jalani dan kamu syukuri. Nah dari situ saya sempat tuh Kang, saya sempat nggak mau ke rumah sakit tuh. Akhirnya pas sudah sama teman sama orang tua dikasih nasihat, dikasih support, malah lapar saya. Makanya Pak, ayo berangkat kita ke Jakarta. Pas saya ke Jakarta, pas saya mau turun dari mobil dan masuk ke lobi rumah sakit, itu di dalam banyak pasien-pasien dengan kondisi tubuhnya yang lebih parah dari saya. Itu ada yang organ tubuhnya membesar, tumornya ada di bagian kepalanya, tumornya besar. Dan mama saya dan papa saya bilang, kamu lihat tuh, orang yang lebih parah dari kamu aja dia masih semangat. Kamu yang masih bisa jalan sakit parah, masa kamu nggak mampu, ya kan? Kan gitu kan kamu anak tua sama papa saya. Dari situ saya mulai, ayo bapak, ibu, saya siap untuk jalin selangkah pengobatan yang lain-lainnya. Dari situ saya mulai bangkit, saya mulai Tuhan, saya jalani, saya ikhlas. Dan saya belajar, saya ikhlas, ikhlas dan terima semuanya yang memberi saya. Jadi Tuhan punya cara lain gitu ya. Betul. Karena memang kalau untuk dokter misalkan kamu 1 tahun lagi, kamu misalkan berapa bulan lagi. Betul. Tapi kalau misalkan Tuhan punya kehendak lain, betul. Ya Allah mungkin. Nah, tujuannya kan ini dari tahun 2006 sampai sekarang, ya mungkin kalau mungkin kita mah kayak kuliah atau sekolah mah teman seangkatan lah, ya kan? Tentu tujuannya teman seangkatan saya sudah pada gugur, kamu juga meninggalkan. Dan saya juga sampai sekarang jujur aja nih, saya nggak tahu apakah stadium 3 atau stadium 4. Karena saya tanya ke dokter kan, dok, saya ini stadium berapa dok? Penasaran saya, masih ditanya. Yang tadi saya bilang kamu ke situ mau berobat atau mau tanya stadiumnya? Kalau cuma tanya stadium, udah mending nggak usah berobat, ya kan? Akhirnya saya iseng kan, saya tanya di Google tentang rumus tumor gitu kan. Wah, ternyata saya stadium 3 cek nih. Adalah. Terus ternyata saya iseng lagi nih tanya ke dokter yang lain, ya kan. Karena kan saya tuh ditangani sama 3 dokter tuh. Dokter THT, dokter onkologi yang khusus kemo, sama dokter radioterapi khusus radiasi. Nah, saya tanya ke dokter yang ketiga, dok, saya ini stadium berapa ya dok? Saya harus tahu rumus tumornya. Wah, kamu stadium 4 Pep. Karena tumor kamu gede gini. Nah, disitu saya bingung kan, mana yang benar nih. Akhirnya daripada saya stres mikirin stadium berapanya, saya sampai sekarang nggak mikirin kan stadium 4 atau stadium berapa. Yang penting jalanin dengan ikhlas ya. Gitu kan. Jadi percaya sama Tuhan aja gitu lah ya. Betul. Karena Tuhan punya segalanya gitu ya. Betul. Yang memegang kehidupan kita gitu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya? Ya. Yang paling yang kanker yang paling ganas itu apa sih, Kang? Menurut Akang itu. Oke. Ya, saya baru aja seminggu yang lalu, Sabtu kemarin. Dan cara mencegahnya gitu. Oke, ya. Ya, Sabtu kemarin tuh pas tanggal 4 Februari itu kita semua memperingati Hari Kanker Sedunia. Oh iya itu. Di Jakarta. Kita semua di sana kumpul, kita ada seminar, ada bikin acara. Oke, untuk kanker yang pertama yang paling berbahaya itu yang saya dapat info kemarin, datanya dari seminar dengan para teman-teman dokter sejawat, itu yang pertama kanker payudara kepada wanita. Itu wanita paling pertama di dunia sama di Indonesia, payudara. Yang kedua
Tapi laki-laki juga banyak ya sekarang yang kanker payudara. Oke, untuk yang laki-laki kanker payudara untuk di Indonesia yang saya tahu itu baru hanya sebagian aja kok. Sekitar ya hitungan jari lah. Kemungkinan ada 5 atau 10 ya kok kalau nggak salah, karena saya cuma di bawah 10% gitu ya. Betul. Kalau untuk kanker payudara laki-laki. Betul. Jadi yang paling banyak itu perempuan. Betul. Nah, yang kedua itu kanker serviks pada wanita. Ini masih wanita ini, karena kanker payudara sama kanker serviks itu beda tipis. Yang ketiga itu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini bisa menyerang ke entah itu perempuan ataupun laki-laki. Lalu yang keempat itu kanker hati. Yang kelima itu kanker nasofaring. Yang keenam itu kanker usus atau mungkin bahasa medisnya kolorektal. Lalu kanker limfoma, lalu kanker rektum dan kanker ovarium. Nah, untuk pencegahannya ini yang paling pertama ini kan kanker payudara nih. Untuk khususnya pada wanita, coba lakukan sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Saya paling sering nih di rumah sakit karena kalau kerja banyak perempuan karena di payudaranya ada benjolan, itu suka diabaikan. Jadi kalau ada benjolan di payudara, segera konsultasi ke dokter. Jangan mentang-mentang nggak sakit benjolannya, udah aman kali, aman udah bertahun-tahun. Nah, tapi ketika sakit langsung berobat. Kalau bisa sih sebelum sakit periksa ke dokter, biar tahu apakah itu hanya tumor biasa atau yang ganas. Lalu yang kedua kanker serviks. Nah, ini untuk perempuan yang sudah menikah, mungkin bisa cek kesehatannya berkala, bisa melakukan ya periksa pap smear atau ya mungkin konsultasi ke dokter obstetrik ya untuk pemeriksaannya. Lalu mungkin untuk Kang Febri ya. Kalau untuk kanker serviks itu sendiri yang saya baca gitu kan, yang pernah saya ikutin seminarnya itu waktu di mana ya, di Bandung kalau nggak salah. Ya. Dari kanker serviks itu kan waktu itu kan seminar itu kan kanker serviks kan. Nah, jadi yang saya tangkap tuh pernah yang ingat gitu di kepala saya tuh, kalau kanker serviks itu kan berarti kemaluan pada wanita. Betul. Nah, ada penyebabnya juga mungkin dari seks bebas. Betul banget kan. Ya kan. Bisa pemicu juga kan ya. Betul. Jadi untuk yang untuk yang mau menikah atau pasangan wanitanya atau pria atau sama-sama pasangannya, ya kalau mau cek dulu dari awal sebelum pemeriksaan boleh, silakan. Atau sekarang kan sudah ada tuh vaksin namanya vaksin HPV. Itu bisa mulai dari usia 10 tahun kalau nggak salah ya, atau mungkin nanti bisa konsultasi ke puskesmas atau ke rumah sakit mengenai dari usia berapa vaksin HPV itu. Karena untuk perempuan itu entah itu perempuan dan anak laki-laki bisa untuk vaksin HPV. Untuk HPV itu kalau perempuan bisa mencegah kanker serviks, kalau laki-laki itu mungkin prostat ya, maaf kalau saya salah. Nanti mungkin bisa lebih jelasnya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat atau ke dinkes tempat untuk lebih info lebih lanjutnya, gitu kan. Lalu untuk yang lainnya mungkin lebih kita bisa menerapkan hidup cerdik Kak. Gimana tuh? Aku sih hidup cerdik nih, khususnya anak muda nih. Hidup cerdik itu cerdik C-nya itu cek kesehatan secara rutin,
E-nya menyalah asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik atau berolahraga, D-nya gizi seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Nah, yang paling sering itu anak buah tuh ini nih, yang paling terakhir nih, stres. Apalagi yang tugas-tugas kuliah, yang lagi mengenai pekerjaan, apalagi yang kalau diputusin pasangan, itu yang paling sering banyak itu yang paling sering anak muda. Ini kalau anak muda sekarang bagusnya ya jaga kesehatan ya. Mungkin kalau saya makanya badan saya ini gede jujurnya. Saya pada saat saya sakit dan pas awal saya ke Sukabumi ini badan saya di bawah 100 kilo kan, 65 kilo. Oh gitu. Ya, sekarang badan saya 105. Oh, Naik drastis. Karena saya untuk kehidupan sehari, karena saya sudah ada hewan sakit, ditambah saya ada cara bicara saya kurang karena efek-efek pengobatan, jadi saya anggapannya inilah nikmatnya hidup ini. Ya kan, menambah kita istilahnya kasih malah menambah kita hidup susah, kamu susah. Jadi ya nikmatin aja, ikhlaskin semuanya, serahkan diri kepada Tuhan. betul. Karena saya beranggapan adalah lebih baik orang jadi orang gila, tapi gue nggak gila beneran gitu. Dan kayak orang gila kan dia makan aman-aman aja kan, happy ya, tapi ya kita juga sampai gila beneran gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak, aku kan tanya sok. Paling itu aja sih katanya. Apa tidak terbesar pada saat ini untuk kedepannya, dan saya nggak peduli dengan apa yang saat ini saya rasakan gitu, atau sakit apa gitu kan. Jadi untuk menjadi motivasi bagi yang lain juga bahwa kita ini masih mampu untuk melakukan sesuatu dan punya cita-cita yang memang harus kita kembangkan di depan. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh Kang Rudi? Ya, langsungnya dijawab Pak. Langsung mana? Ya, terima kasih. Siapa Pak namanya Kang? Panji Setiaji. Kang Panji Setiaji. Panji Setiaji. Ya. Oke. Terima kasih Kang Panji pertanyaannya. Ya, cita-cita saya setelah saya diagnosa kanker ya, saya dulu pas saya pengobatan saya kan pulang pergi tuh Karawang Jakarta, naik umum, naik Transjakarta. Saya selalu diantar dengan mama saya. Saya pernah mungkin ucap penjanji kali ya, mungkin bahasa kasarnya apapun ya. Saya saksinya mungkin saksi misinya adalah halte Transjakarta yang di UKI. Saya situ bilang ke mama saya, "Mah, was saya udah kembali aktivitas normal. Saya mau mendampingin atau membantu ngebimbing pasien yang terdiagnosa kanker agar mereka nggak drop, karena banyak banget pasien-pasien yang terdiagnosa kanker itu rata-rata drop. Dan seperti yang sekarang di saya ini namanya menjadi pasien. Jadi untuk pasien-pasien semua yang terdiagnosa kanker, jangan takut, jangan putus harapan.
banyak kok di luar sana yang pernah ngalamin ini kan harus tenang ini pasiennya. Jadi kalau dari aku sih itu kan intinya mah aku ingin ngedampingin cita-cita saya sekarang untuk mendampingin pasien-pasien yang terdiagnosa kanker, yang ngedrop, yang putus harapan, karena saya juga aktif di kegiatan organisasi kanker juga. Saya juga ada tim namanya tim Inspiration, itu ada psikolog juga, jadi bisa bisa sharing dengan psikolog, dengan kesehatan mental, karena pasti orang yang terdiagnosa kanker pasti mentalnya putus down, pasti kesehatan mentalnya terganggu. Untuk cita-cita saya itu sih kan, malah saya jujur kadang mental juga terganggu ya Kang ya. Kenapa? Mental juga terganggu. Betul, mental juga terganggu karena karena saya udah walaupun ada jodohnya ya mungkin tuh jodoh saya tetap menikah, kalaupun ya enggak ya, walaupun belum ada jodohnya saya tetap terusin ya cita-cita saya dengan teman-teman seperjuangan yang lainnya, agar teman-teman yang terdiagnosa kanker ataupun sakit kronis itu bisa ada wadahnya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu riskan. Takut boleh, nangis boleh, putus harapan boleh, Menyerah boleh gitu. kenapa? Menyerah boleh, tapi jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti malah makin terpuruk. Jadi harus segera bangkit. Ini ya itu, kita hanya manusia biasa, manusia normal, wajar kita putus harapan dan down. Itu aja kan dari saya, mungkin kalau ada kurang paham mohon maaf. Saya mau nanya nih Kang Febri. Ya. Pertanyaan langsung dari saya nih. Ya. Tiap penyakit itu kan itu ada yang tadi saya bilang ada ciri khasnya masing-masing kan. Ya. Misalkan nih kalau COVID kan, kalau misalkan kita bersin orang lain nular, atau Ya. misalkan HIV kita berhubungan seks tanpa kondom, Ya. kita terpapar juga kan. Ya. Nah kalau misalkan kanker nih, misalkan ada nggak misalkan kita misalkan satu botol bareng, atau misalkan kita satu anduk bareng, atau satu pakaian bareng gitu, ada nggak gitu misalkan penularannya gitu? Oke, ya untuk kanker ini banyak sekali yang bertanya-tanya apa kanker itu menular, apakah kanker itu bisa turun temurun. Kalau untuk kanker sih yang utama tidak menular. Kalau turun temurun kemungkinan hanya beberapa persen, selebihnya dari pola hidup. Pola hidupnya. Selebihnya dari pola hidup kita, gimana kita menjalani pola hidup sehat selama kita sehari-hari. Kan kadang apalagi anak muda nih, tentang gue masih sehat, tentang gue masih segar nih, inilah jujur aja, saya juga pernah muda, saya juga pernah bandel, jujur aja. Cuman ya mungkin ayolah kita merubah pola hidupnya. Dan jujurnya nih Kang, karena banyak banget nih di masyarakat sekitar kanker itu penyakit kutukan lah, penyakit inilah itulah. Itu bukan ya, itu bukan penyakit kutukan atau penyakit apalah, itu murni dari penyakit, benar-benar penyakit. Jadi jangan ada bahwa kanker itu kutukan, si itu nggak ada ini, udah nggak ada. Dan kanker tidak menular. Jadi kalau teman-teman ada atau temannya atau ada di lingkungan atau ada keluarganya yang terdiagnosa kanker, segera periksakan ke dokter. Dan maaf, jangan ke alternatif, harus ke medis. Walaupun mau pakai herbal, konsultasi ke dokter, obat herbal apa yang cocok untuk kesehatan kita. Itu kan. Jadi kita kalau cara orang awam mungkin ya gitu ya. Cara itu udahlah misalkan daripada ke medis, daripada ke dokter mahal, ini kita terapi ke
non medis gitu misal, tapi rata-rata kan seperti itu ya kan. Yang saya tahu ya betul. Jadi lebih gimana ya, pengen lebih menghemat biaya, waktu dan uang gitu kan. Betul. Karena kan apalagi sekarang sekarang kan ada BPJS. Aman kan ada BPJS sekarang, ada BPJS yang mungkin ya apa namanya, mungkin alurnya emang ribet lama ya. Itulah prosesnya. Itu proses ingin 0 rupiah tuh seperti itu. Iya. Itu kan saya bersyukur banget karena BPJS ini misalnya mungkin ya akomodasinya kaya. Oh iya. Akomodasinya ya. Itu sih. Oke, Kang, nggak kerasa ya udah 1 jam kita sharing gitu kan. Mungkin saya saya pribadi dan mewakili dari tim juga, terima kasih Sama-sama Kang Febri telah datang, telah menyempatkan waktunya untuk sharing di sini gitu kan. Dan juga mohon maaf sekali sebagai yang tadi sama-sama nggak apa-apa Kang. karena emang situasi kondisi cuaca juga kan nggak menentu ya Ya, sekarang benar. gitu. Karena suka juga hujan ya dari semalam. Malah dari 3 hari ke belakang pun memang sering hujan terus gitu. Oke, cukup di sini aja ya mungkin Kang Febri. Ya. Saya close dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.